saudaraku yang kekasih, hari ini kita sukacita ya, nanti akan ada baptisan 12 ya, persis murid Tuhan jumlahnya 12 orang. Saya berharap Anda bisa, bukan cuma malaikat di surga yang sukacita, tapi semua kita sukacita. Nanti setelah ibadah selesai, bareng dengan ibadah kaum muda itu akan dijalankan baptisan. Saya berharap bukan cuma malaikat Tuhan yang bersukacita, tapi semua kita juga ikut mendukung sehingga sukacita penuh itu ada pada kita semua. Saya minta tolong ada yang bantu baca ya. Kita baca hari ini, kita akan baca dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Atau kita baca 25-nya saja. 25 sampai 30. Beda satu ayat, enggak ngaruh ya. Ayo 24 sampai 30. Matius 13 yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Saudara, cerita ini saya yakin setiap kita sudah hafal. Wis hafal Bu, gandum dan lalang tumbuh, dijabut nanti gandumnya dimasukkan ladang, dimasukkan gudang, tapi lalangnya dikumpulkan untuk dibakar. Saudara, kita akan lihat beberapa topik penting di sini. Kalau hari-hari ini, ya kita lihat enggak tahu hari ini adalah hari pencabutan, menjelang pencabutan itu atau gimana. Kalau Anda lihat, saudara, yang lagi rame di televisi itu semua namanya Matius, namanya jenis-jenis nama Alkitab. Mereka punya kedudukan, mereka punya posisi bagus, mereka dapat berkat Tuhan. Tapi hari-hari ini lagi heboh, saudaraku ya. Nah, jangan kaget, karena memang lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Ya, kita akan lihat beberapa poin ya. Poin yang pertama ya, gandum sama lalang itu punya karakter yang sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Namun pada awalnya gandum dan lalang ini tidak kelihatan bedanya. Ndak ketok, bedanya ndak ketok saudaraku, tetap sama. Jadi gandum lalang itu sebetulnya karakternya, kapan kelihatan perbedaannya? Kapan kelihatan perbedaannya? Kelihatan perbedaannya kalau sudah lewat kurun waktu, gandum akan kelihatan beda dan lalang akan kelihatan beda pula. Jadi waktu akan membuktikan gandum atau lalang. Yang membedakan waktu nanti bisa membuktikan. Ya, seringkali kita bilang, oh dia orang setia. Oh, waktu akan membuktikan kesetiaannya. Kalau tidak diuji dengan waktu, tidak akan terbukti mana yang setia dan mana yang tidak. Waktu akan membuktikan. Kemudian
lalang dan gandum ini, saudara, memang gandum ditabur oleh Tuhan, tapi lalang ditabur oleh musuh pada saat waktu orang-orang tidur, orang-orang tidak sadar, orang-orang lagi lengah, itu musuh menaburkan benih lalang. Ya. Dan yang berikut, karena ada taburan daripada musuh ini, maka lalang dan gandum ini, saudara, tumbuh secara bersama-sama. Ya, saya ingin jelaskan sedikit dari ensiklopedia yang ada. Jadi tanaman, dan apa itu lalang? Lalang adalah tanaman yang menyerupai gandum bila baru tumbuh. Lalang adalah tanaman yang menyerupai gandum bila baru tumbuh. Daunnya mirip sekali. Dia adalah jenis padi-padian, ya. Dan daunnya mirip sekali dengan daun dan dengan gandum. Tapi perbedaan itu nanti akan jadi nyata, makin nyata, dan makin nyata lagi jika keduanya sudah tumbuh jadi dewasa, gitu, sudah tumbuh lewat kurun waktu. Berapa sih waktu tumbuh lalang, waktu tumbuh gandum? Dari tabur sampai tuai, tergantung jenisnya, dari 3 sampai 5 bulan. Ya, jadi dari 3 sampai 5 bulan, tergantung jenis gandumnya, gitu ya. Nah, kemudian lalang dan gandum ini karena memang tumbuh dalam satu ladang. Saudara, ada berapa poin? Jadi poin yang pertama, karakter beda tapi nantinya serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Yang membuktikan ketidaksamaannya, yang membuktikan wujud sebenarnya, itu adalah waktu. Yang kedua, mereka tumbuh dalam satu ladang, makan makanan yang sama, dalam kurun waktu yang sama. Dan yang ketiga, bicara soal kapan lalang dan gandum itu dipisah. Tadi ayat yang kita baca kan cerita kalau Tuhan, kita cabut aja ya tumbuh lalangnya itu. Nah, Tuhannya bilang jangan. Nanti kalau kamu cabut lalang, gandumnya ikut tercabut. Di dalam bahasa Inggris dituliskan root up. Jadi oyotnya, akarnya itu ikut kejabut. Nanti kasihan, gandumnya jadi ikut hilang, ikut mati, saudaraku ya. Nah, jadi dari ini kita akan periksa beberapa poin yang ya kita perlu untuk mengerti. Lalang ini di samping mirip gandum, tapi lalang ini sebetulnya nanti tumbuhnya ya batangnya keras hingga dia tumbuhnya tinggi. Kalau gandum batangnya tidak keras, sehingga karena ada beban benih, ada buahnya, maka dia akan tumbuh merunduk. Dia akan merunduk ke bawah ya. Jadi kita akan lihat satu poin ya. Yang pertama, serupa tapi tak sama. Betul ya? Serupa tapi tak sama. Anda sering lihat di koran, di majalah, ayo cari 7 perbedaan, cari 5 perbedaan. Serupa, semuanya mirip semua. Tapi ada 7 titik, ada 5 titik, ada sekian titik yang berbeda. Kalau gitu namanya sama apa enggak? Tetap enggak sama, saudaraku ya. Jadi biar serupa tapi tidak sama. Kalau serupa enggak sama itu namanya palsu. Setuju? Apa tujuannya orang buat mirip-mirip? Ya palsu, saudaraku. Palsu, tidak asli, tidak original, tidak murni. Hati-hati. Memang ladangnya sama. Tapi yang satu murni, yang satu palsu, ya. Yang satu murni, yang satu palsu. Dan kepalsuan ini, saudaraku, tidak akan bertahan. Waktu akan membuktikan kalau dia tidak murni, dia tidak tulus, dia tidak asli.
Dia palsu, waktu yang akan membuktikan. Hari ini masih bisa pura-pura, besok bisa pura-pura lagi, sebulan, satu minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Tapi waktu akan membuktikan bahwa dia palsu. Tidak usah dibaca, Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Di situ dituliskan, siapa yang bisa berdiri di gunung Allah? Ya, siapa yang bisa naik, bukan cuma berdiri, naik, berdiri dan naik, artinya bertahan dan terus meningkat. Berdiri itu bertahan di gunung Allah. Kalau tidak tahan, geblak saudaraku ya. Siapa yang bisa berdiri? Siapa bisa naik ke gunung Allah yang kudus? Dia adalah orang yang murni hatinya. Orang yang murni hatinya. Saudara, kemurnian hati itu penting. Anda ikut Tuhan, Anda iring sama Tuhan, Anda butuh Tuhan mau berurusan dengan kita semua lewat hati. Kita bisa berulah macam-macam, kita bisa berbuat banyak saudaraku. Tapi saya ingin katakan lagi, Tuhan mengenal isi hati kita. Jadi jangan main-main, manusia bisa dikelabui. Pepatah mengatakan, dalamnya hati itu siapa yang tahu? Manusia tidak tahu. Tapi Alkitab juga mengatakan, orang yang bijak, orang yang penuh dengan urapan Allah, orang yang ada Allah, ada firman, ada roh Allah di dalamnya. Ya, hati manusia itu seperti sumur yang bisa ditimba. Airnya apa sih yang keluar? Loh, airnya basin gitu saudaraku ya. Jadi ya jelek. Jadi siapa? Anda dan saya harus memastikan. Hari ini saya mengajak, saya memotivasi Anda untuk memastikan diri bahwa kita itu adalah gandum. Amin. Pastikan bahwa kita adalah gandum. Untuk tahu kepastian kita adalah gandum, poin yang pertama adalah punya hati nurani yang murni. Tulus dan murni. Amin. Tulus dan murni. Dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ketika Tuhan Yesus ngelihat ketemu Filipus ngajak Nathanael datang, ketemu Tuhan. Terus Tuhan bilang, ini loh orang Israel sejati. Saya bahasakan orang Israel itu, ini loh orang bangsa pilihan Tuhan. Ini loh orang pilihan Tuhan yang sejati. Apa kriterianya? Yohanes 1, 47, 48 katakan, karena tidak ada kepalsuan pada dirinya. Jadi poin 1 kita harus tahu. Halo, Anda murni? Ya, kita masing-masing masih punya titik celah, saudaraku ya, tidak ada orang sempurna. Kadang kita jalan tulus murni, tapi ada kalanya tahu-tahu muncul motivasi-motivasi, muncul hal-hal yang tidak murni. Mari pastikan dirimu, kita, Anda dan saya adalah gandum, tapi bukan lalang. Lalang itu palsu. Amin. Lalang itu palsu, serupa tapi tak sama. Ke gereja, podo ke gerejanya. Percaya Tuhan, podo percaya Tuhannya. Orang Kristen, podo orang Kristennya. Gitu saudaraku ya. Tapi waktu akan membuktikan. Orang yang tulus dan murni hatinya, tambah waktu, tambah berisi. Satu ladang, lalang dan gandum itu pada satu ladang. Makan makanan yang sama, mereka kena cuaca yang sama, tapi dampaknya beda. Kita makan firman yang sama, kita tumbuh di tanah yang sama, di ladang yang sama. Kita ini kena suasana dunia yang sama. Satu kena percobaan, yang lain juga kena. Memang tidak persis sama pencobaannya. Yang satu punya masalah, yang lain juga punya masalah. Artinya cuaca dunia ini sama dinikmati oleh tanaman ini. Tapi bedanya ketika lalang ini tumbuh
tumbuh batangnya kenceng, kaku, keras, muncul tinggi. Tapi gandum, saudaraku, dia tumbuh dan makanan itu bukan diserap untuk jadi batang, tapi jadi bulir-bulir. Sehingga bulir-bulir ini bisa dinikmati orang lain dan bisa jadi berkat. Ya, kapan itu? Waktu yang membuktikan. Karena kurun waktu orang kena tempa, kena masalah, kena persoalan, kena berkat, itu orang bisa jadi beda. Biarlah kita memastikan diri kita, kemurnian itu, kemurnian hati itu akan membawa kita pada pertumbuhan yang sehat. Makin hari kita serap makanan yang sama, kita kena cuaca yang sama, tapi kita membuktikan wujud yang beda. Amin. Kita tetap bukan tumbuh tinggi. Memang saudaraku, teorinya dari psikologi saudaraku ya. Kalau orang itu kecilnya kena tempa masalah banyak, besarnya jadi kaku, atos, bener ya? Jadi atos. Oh, kalau ada lihat orang yang keras gitu, oh dia kecilnya dulu pasti ngadepi banyak persoalan, banyak masalah, kena tempa banyak. Itu sebabnya dia katos. Orang Surabaya kalau bilang atos, tapi orang Bali bilang katos gitu saudaraku ya. Watos. Tidak ngomong atos, sembarang atos, tidak ada fleksibelnya gitu. Bisa gitu. Jadi mari, poin yang pertama, punyai hati murni. Supaya Anda bisa bertahan, berdiri di gunung Allah. Dan bahkan terus naik, dan terus naik. Kenapa? Apa perlunya, saudaraku? Bisa bertahan di gunung Allah dan terus naik. Itu dalam yang ini dibaca Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Tapi terjemahan yang lain, di terjemahan sehari-hari, bahasa Alkitab, bahasa Indonesia, terjemahan sehari-hari. Anda bisa dapatkan, berbahagialah orang yang murni hatinya. Maka dia akan mengalami pengenalan akan Allah. Kalau terjemahan baru dikatakan orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Jadi Allah itu akan tampak kepadanya. Tapi di terjemahan sehari-hari, orang yang murni hatinya, dia akan mengalami, punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengenalan akan Allah. Makin kenal dan makin kenal lagi. Karena kemurnian hatinya itu akan merupakan modal. Tuhan bilang, ini orang Israel sejati. Ini orang yang aku pilih dengan sesungguh-sungguhnya. Amin. Anda mau tulus hati, jagai hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah itu adalah segala sumber kehidupan. Dan ini pengaruhnya, saudara, kemurnian ini pengaruhnya makanya bukan cuma bertahan di gunung Allah, tapi terus meningkat. Pengaruhnya dengan apa? Urapan itu loh, minyak urapan yang Tuhan suruh nabi-nabi dan lain-lain tuangkan. Itu adalah minyak urapan yang murni. Kemurnian hati kita, dengan kemurnian hati kita datang kepada Tuhan. Dan dengan kemurnian hati kita datang kepada Tuhan, Anda ingat ceritanya Yohanes 12, saudaraku. Siapa itu? Keluarga Lazarus. Ada seorang saudaranya Lazarus yang datang ketika Tuhan ada di rumahnya dan dia membawa buli-buli minyak narwastu jati yang murni. Dipecah, dituang. Kalau kita ini dalam diri kita, Maria tuh digambarkan membawa buli-buli. Anda bawa buli-buli enggak? Ini bejana hidup. Amin. Ini bejana kehidupan. Dalam bejana kehidupan ini ada narwastu jati yang murni enggak? Ada minyak yang murni enggak? Kalau ada yang minyak yang murni, ketika ini dipecahkan, saudaraku, maka semerbak baunya ada dalam satu ruangan penuh. Itu ya. Yohanes 12 itu nanti dibaca dulu. Terus
saudara, jadi murni, jadi wangi. Kalau Anda bawa kemurnian hidup, kemurnian hati Anda datang kepada Allah, dan Anda akan merupakan semerbak harum yang menyenangkan hati Tuhan. Halo, Anda, hidup Anda berbau harum di hadapan Allah, menyenangkan Tuhan. Halo, kemurnian hati akan membawa diri datang kepada Tuhan dan berbau harum. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Ketika menyenangkan Tuhan, saudaraku, sebagai paralelnya, Tuhan memberikan juga urapannya. Siapa? Orang-orang pilihannya tadi. Ini orang pilihan sejati. Dan yang dipilih ini diurapinya. Secara urapan Tuhan, minyak urapan yang murni dan berbau harum. Itu Tuhan pilih cermat. Nanti kapan-kapan kita periksa tentang minyak urapan, saudaraku ya. Anda mau dapat urapan Tuhan yang murni? Betul, kalau kita datang kepada Tuhan dengan tulus, harum, menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Karena hati kita tulus iring sama Tuhan. Kita tahu Tuhan sudah berbuat banyak. Dan saatnya kita memuji, mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Dan ketika itu minyak urapan itu dituangkan. Minyak urapan dituangkan, Anda dan saya jadi orang-orang pilihan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Contoh yang gampang bisa kita dari biografinya Daud. Bagaimana Daud ini murni, tulus, saudaraku. Sementara diperlakukan beda oleh bapaknya, diperlakukan beda oleh kakak-kakaknya, tapi dia tetap tulus. Itu sebabnya pilihan Tuhan jatuh atasnya. Dan ketika pilihan Tuhan jatuh atasnya, dia mendapatkan urapan. Ketika urapan itu dicurahkan, saudara, karunia Tuhan muncul dalam kehidupannya. Amin. Daud, pantas enggak kira-kira Daud jadi raja menurut Anda? Samuel aja nilai enggak pantas loh. Anaknya siapa? Isai, mulai yang nomor 1, nomor 2. Wah, ini pantas, ini pantas. Tuhan bilang, yang dilihat manusia beda dengan yang dilihat Tuhan. Semua dilewatkan, enggak ada. Kalau enggak ada yang kecil, kita enggak makan, saudara. Katanya Samuel gitu. Karena Tuhan bilang, bukan itu, bukan itu. Dan Samuel nangkep, kalau bukan ini berarti ada yang lain. Itu sebabnya Isai ditanya sama Tuhan, masih adakah yang lain? Atau ini sajakah anakmu? Enggak, ada yang satu. Di mana? Tahu Samuel, itu yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang bekerja dengan tulus hati, dengan rela hati, walau diperlakukan beda, dialah orang pilihan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kemurnian hati, hidup kita ini jadi bau harum yang menyenangkan Tuhan. Dan dari situ urapan Tuhan akan mengalir atas kita, dan banyak karunia-karunia-Nya akan diberikan kepada kita sekalian. Jadilah orang yang menerima karunia dan mengerjakannya, karena semakin kita bekerja, semakin ditambah-tambahlah karunia kita. Anda mau dikurangi karunianya, atau mau ditambahi? Wes Tuhan, segini aja cukup. Ini aja wes kesel, ini aja sudah nyita hidupku. Senin, Selasa, Minggu, Senin, Kamis, Sabtu Tuhan. Sak minggu itu cuma 7 hari, 4 hari wes mbok pek, gitu saudara. Ini aja cukup Tuhan. Kebaktian sekali, cukup Tuhan. Nah, kalau pagi tok wes kesel pulang itu wes meleset aku, gitu saudara. Tapi orang yang betul-betul, ini Daud ini tidak memperhitungkan apa-apa. Yang dia datang adalah dia mengabdi penuh untuk mengerjakan bagian pekerjaannya. Tuhan akan tambah-tambahkan. Kalau Anda lihat cerita orang yang dikasih 2 talenta, 1, 2, dan 5 talenta. Yang 1 talenta ditutup dalam sapu tangan dibungkus, akhirnya dicabut dari dia. Ngenes aku ya, betul ya. Tapi Anda melihat yang 2 talenta,
Sebetulnya jujur ngomong, oh 2 ini membuahkan 2, kasih lagi, tambah. Saudaraku, seneng enggak? Seneng kok ditambahi talenta. Tapi ngomong seneng, talentanya tambah, tanggung jawabnya kurang. Ditambahi talenta, tanggung jawabnya tambah apa kurang? Tanggung jawabnya tambah, kerjanya mau enggak? Ini buka sebuah pembukaan, saudaraku. Seringkali orang itu kalau kerja buat Tuhan, oh aku cukup Senin sama Minggu ya, yang lain hariku. Ditambahi lagi, ditambahi lagi, ditambahi lagi. Ternyata lo berat. Tapi kalau Anda pikir Anda mau jadi yang orang yang dikasih 1 talenta terus berkurang, dikurangi, diambil karena dibungkus, atau mau yang 2 atau yang 5 terus ditambahi 5 lagi, ditambahi 5 lagi, mana yang Anda pilih? Kalau baca soal talenta itu seneng rasanya. Oh yang 5 membawa 5 terus ditambahi, ambil dari yang 1, kasihkan kepada yang 5. Dewas punya akeh Tuhan, gitu toh. Tapi seneng mana Anda? Dari yang dijabut atau yang ditambah? Tidak ada pancet, itu tidak ada saudara. Dari dulu tetap itu statis namanya. Amin. Itu statis. Anda mau statis? Dari dulu aku kenal Tuhan, pokoknya Bu, aku gini. Sampai sekarang aku tidak berubah. Bangga ya? Harusnya berubah bukan berkurang-kurang, bertambah-tambah. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya, bulan tambah bulan, betul bertambah-tambah indahnya. Atau berkurang-kurang, isi sendiri, yang tahu bukan saya, tapi Anda. Ini kaitannya dengan kemurnian hati. Jadi yang pertama karakter daripada lalang palsu. Kepalsuan ini akan sangat banyak merugikan semua kita ya. Yang kedua, batangnya tumbuh katos dan tinggi. Karena semua makanan itu cuma untuk memperkuat batang lehernya, saudaraku ya, tambah tinggi lagi, tambah tinggi lagi, gitu saudara ya. Jadi bicara hal yang kedua adalah bicara soal tinggi hati dan tegar tengkuk. Gak kena ditoleno ini, gak kena ya, gak kena ditoleno. Atos gak karu-karuan. Dan sombong ya, sombong, tinggi hati. Ada orang tinggi hati itu omong gede, oh aku kaya, oh aku punya ini, oh aku punya itu, dan lain sebagainya. Tapi hati-hati dengan ketinggian hati yang menganggap diri paling benar. Dibaca aja Amsal 3 ayat 7. Amsal 3 yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya. Ayat 34-nya? Ayat ke-34, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Ya. Pencemooh ikut mencemooh dalam terjemahan sehari-harinya. Tuhan membenci yang tinggi hati itu, tapi yang rendah hati itu diberkati oleh Tuhan. Mau terima berkat? Mau terima berkat? Tinggi hati dibenci Tuhan. Nganggap diri sendiri bijak, aku paling benar, aku paling pinter, aku paling sombong secara tinggi. Hati-hati, jangan jadi orang yang tegar tengkuk, tidak kena diomongi, maunya dewe. Ya. Kalau Anda nanti baca Yeremia 48 disitu katakan Tuhan ngomong, kamu angkuh sekali,
Aku sudah mendengar betapa sombong dan tinggi hatinya kamu. Kamu congkak, kamu bonggah. Aku Tuhan tahu keangkuhanmu, bicaramu kosong belaka, ya, dan perbuatanmu kosong. Ngomong banyak, sombong ndak karuan, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu kebencian Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar. Yang biasanya orang sombong itu kaitannya dengan tegar tengkuk juga. Makanya kalau orang Israel, Anda pikir sampai dengan sekarang mereka masih menunggu datangnya Mesias. Masih menunggu datangnya juru selamat. Kalau orang ngomong gitu, Anda dan saya kira-kira pikirannya apa? Bodoh tenan ya. Tuhan Yesus itu loh sudah datang, sudah hidup di antara mereka, sudah mati disalib, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Mereka loh masih tunggu, kok ya kebangetan. Tapi orang yang tegar tengkuk itu seringkali susah diingatkan. Mau-maunya dewi, dan biasanya memang sombong karena nganggap dirinya paling benar. Hati-hati dengan itu saudaraku ya, karena orang yang sombong, orang yang nganggap dirinya paling benar, itu Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan tidak suka. Ingat juga Lucifer saudaraku ya, bintang timur katanya gitu. Itu di Yesaya 14 tidak saya baca, ayat 12 sampai 15 Anda bisa dapatkan di situ. Lucifer ini orang yang malaikat yang dicipta oleh Tuhan khusus secara istimewa, punya waduh kalau muji sekarang ini puji-pujian saudaraku di surga, pemujinya jatuh. Lucifer, tapi apa yang dikatakan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 5? Aku mau naik tinggi, lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi, mengatasi tingginya awan-awan, dan hendak menyamai yang maha tinggi. Lalu orang yang rendah hati dikasihani Tuhan. Orang yang rendah hati diberkati Tuhan. Amin. Anda mau jadi rendah hati? Anda mau diberkati Tuhan? Anda mau dikasihani Tuhan? Ya. Mari kita mau belajar untuk jadi orang yang rendah hati. Rendah hati. Ini saudaraku akan mendatangkan, akan menarik berkat Tuhan. Kemana sih air itu mengalir? Ke tempat tinggi? Tidak, air akan mengalir turun ke tempat yang rendah. Berkat urapan kasih itu akan dialirkan Tuhan kepada hidup kita kalau kita itu rendah hati. Yang berikut saudara, alang-alang yang gini terus artinya tidak punya penundukan diri. Melok organisasi mana aja, ikut kerja di PT apa saja, ikut kerja di mana saja, ikut siapa saja, nggak bisa bertahan. Karena setiap perusahaan punya aturan, setiap organisasi punya aturan, setiap majikan punya ketetapan. Kalau Anda adalah orang yang tidak bisa punya roh penundukan diri, orang punya penundukan diri ini bukan orang yes man, bukan saudaraku. Yes man itu bakon salah, bener apa, yes manut bebek terus, akhirnya jadi BBI. Anda mau jadi BBI? Enggak kan? Bukan. Kita bukan BBI, tapi kita sadar ada aturan yang ada, dan aturan ketetapan itulah yang harus kita panuti. Ya, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Di situ tuliskan, karena itu tunduklah kepada Allah. Halo, mau tunduk kepada Allah? Tunduklah
kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari. Kalau ayat ini saya baca, Anda yang ambil mananya? Lawan iblis dalam nama Yesus, darah Yesus, lawan iblis, usir iblis, dia akan lari. Orang yang usir iblis harus punya modal penundukan diri kepada Allah. Amin. Tunduk dulu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Iblis ini cuma menghasut. Tadi dikatakan musuh itu ketika kita tidak sadar, ketika tidur ditaburi taburan yang lain, benih yang lain. Saudara, lawan dia. Biarlah kita dengan sadar membawa diri untuk tunduk, punya tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah artinya tunduk kepada hukum Allah. Anda tunduk kepada hukum Allah? Lalu Anda tunduk kepada hukum Allah? Ingat, hukum Allah ini punya otoritas yang luar biasa. Punya otoritas yang luar biasa. Ketika kita tidak tunduk kepadanya, maka iblis tidak lari dari kita. Iblis lari tapi mendekat, bukan lari meninggalkan. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, maka dia akan lari menjauh dari kita. Kita jadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Kepada siapa kita tunduk? Nah, saudaraku, ada banyak ayat di sini yang tunduk kepada pemimpin-pemimpinmu. Karena dialah yang bertanggung jawab atas jiwamu. Ibrani 13 ayat 17. Lalu kalau kamu kerja di mana? Tunduk kepada tuanmu, tunduk pada majikanmu. Jangan jadi bagian motivator. Wah, sekarang ini musimnya demo, saudaraku ya. BBM naik, demo. Pimpinan kita ngomong naik. Demo, siapa yang melok demo? Melok bu, dibayari cepek jeng sehari kok. Melok ae. Gitu. Enggak, saudara. Kita tunduk kepada Tuhan di mana kita bekerja. Tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada orang tua. 1 Petrus 5 ayat 5. Orang muda tunduklah kepada orang tua. Anak sekarang, saudaraku, kalau orang dulu beda, ya diem, tunduk, terus tidak tahu hatinya. Anak sekarang, papa mamanya ngomong satu kecap, anaknya ngomong kecap-kecap. Belum sampai ngomong, sana ngomong duluan. Taruh penundukan dirimu kepada orang tuamu. Amin. Orang tua itu loh wakilnya Tuhan di bumi. Halo? Halo? Ya, Anda menghormati orang tuamu? Ya. Juga tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 22. Tapi lek suami ini ngomong, ojo nyegrejo, ojo berbakti. Misalnya gitu. Ada hukum di sini. Tunduk kepada Allah itu yang utama. Amin. Lalu kepada orang tua, hormati orang tuamu, tapi tunduknya kepada Allah. Kadang-kadang membingungkan, wah ini papaku tidak boleh, ini mamaku tidak boleh gitu. Mamaku yang nyuruh aku nyuri gitu loh, jangan sampai saudaraku ya. Tapi kalau sampai gitu, Anda lebih takut kepada mana? Ini yang rame di berita, disuruh bohong, kena semua saudara manut. Katanya polisi itu bukan hamba daripada atasannya, tapi memang hamba atasan, tapi di atas atasan ada aturan, ada hukum. Betul? Kita manusia ada atasan kita, ada majikan, ada tuan, ada orang tua, ada suami. Tapi di atas segala itu ada hukum Tuhan. Amin. Ada hukumnya Tuhan. Jadi punyai roh penundukan. Karena dengan roh penundukan ini kita ini jadi diberkati oleh Tuhan. Jangan tegar tengkuk. Tidak punya penundukan itu tegar tengkuk tadi ya, sombong ya, tidak punya penundukan.
Contoh yang paling gampang, orang yang Tegar Tengku itu loro kabeh, saudaraku. Siapa sih di Alkitab yang Tegar Tengku? Yunus itu loh Tegar Tengku. Ditoleno ke Niniwe. Noleh ke Tarsis. Masukkan ke Niniwe lagi. Waduh, terus gini saudara. Akhirnya tengkunya sakit semua. Anda sakit semua? Halo? Orang yang suka ngeyel, orang yang suka bantah, itu seringkali sakit kabeh. Terus yang berikut. Loh, tapi itu kok ya dibiarno, itu dicabuti kan sudah. Tumbuh bersama. Halo, tumbuh bersama. Artinya waktu proses, kapan, berapa lama waktu prosesnya? 3-5 bulan tadi. 3-5 bulan gandum itu adalah umurnya gandum. Artinya seumur hidup di sekeliling kita itu ada lalang-lalang, saudaraku. Waktu proses itu setiap hari sepanjang hidup kita. Itu sebabnya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita kalau kena tenggor sama lalang, pastikan Anda bukan lalangnya. Amin. Amin. Pastikan bukan lalangnya, tapi pastikan Anda adalah gandumnya. Merunduk penuh dengan penundukan diri kepada otoritas yang Tuhan percayakan untuk ada di atas Anda. Sepanjang hidup ada waktu di mana kita mengalami proses. Dan yang terakhir, saudaraku, sampai kapan? Nanti kalau waktu panen cabut semua. Halo, tahu ya? Ada waktu panen, umurnya gandum, ada waktu panen dicabut semua. Terus siapa no dicabut? Yang lalang masuk api, yang gandum masuk gudang. Saudara, hari-hari ini saya merasa jangan-jangan hari-hari ini adalah waktunya pencabutan. Anda dengar kesaksiannya tokoh yang hari ini sedang ngetop itu, saudara. Kesaksiannya hamba Tuhan yang ada di Toraja. Dia ada asalnya Toraja. Kesaksiannya hamba Tuhannya yang ada di Toraja ini adalah orang yang setia. Setiap hari datang di rumah Tuhan. Setiap hari beribadah, berdoa dekat salib itu katanya. Hari ini, ya kalau benar bandar judi, prostitusi, nembak, mati, dan waduh, Anda tahu waktu akan membuktikan kesetiaanmu. Amin. Waktu akan membuktikan kesetiaanmu. Dan Tuhan hari-hari ini di Wahyu pasal 11 ayat 1 ayat 2, Tuhan sedang mengukur rumah Allah. Ngukur itu teliti, saudara. Dikukur, Tuhan lihat rumah Allah, diukur seberapa. Ruang kudus itu bicara soal ibadahmu, hidupmu diukur, dan yang di luar diserahkan. Ayo kita baca terakhir Sefanya 1 ayat 12. Sefanya 1 yang ke-12. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Tuhan ndak ono. Ini ayat ini luar biasa di terjemahan yang lain. Pada hari penghakiman, nah hari cabut-cabut itu, saudaraku, maka aku akan mencari melalui setiap lemari. Ada tahu ya, gang Yerusalem itu gangnya diliwati, di lorong-lorong, artinya sekalipun tempat persembunyianmu, lemari itu adalah tempat persembunyian barang paling berharga yang mbok sing itu. Bukan cuma gangnya, tapi sampai lemarinya digeledah semua. Ya. Dan apa? Tuhan akan melakukan itu dan akan mengadakan penghukuman buat yang males. Males, buat yang menghibur diri sendiri. Tadi dikatakan kan yang ngomong
Tuhan tidak melakukan yang baik dan Tuhan tidak melakukan yang buruk. Dalam terjemahan baru, terjemahan sehari-hari dikatakan menghukum mereka yang duduk-duduk, itu artinya nganggur, tidak kerja, saudaraku ya. Yang gemuk dan males, gemuk males itu memperkaya diri sendiri. Lalu yang menghibur diri sendiri, halo, ada yang mengasihani diri sendiri terus? Kalau Anda termasuk orang yang mengasihani diri sendiri, Anda pasti berusaha untuk menghibur diri sendiri, ya. Dan santai, yang berpikir Tuhan tidak melakukan apapun akan menghukum. Hari-hari ini adalah hari pencabutan itu, saudaraku ya. Saya yakin hari ini hari pencabutan itu. Itu sebabnya sudah sekian lama kejahatan itu dibiarkan bertumbuh. Tapi waktu akan memberikan bukti kesetiaanmu. Anda setia? Anda setia? Tuhan akan geledah. Yerusalem itu bicara soal gereja Tuhan, rumah Tuhan. Anak-anak Tuhan itu akan diteliti. Kalau diukur tadi seberapa rohanimu. Tapi saudaraku, di Yerusalem itu pakai obor, digeledah, dilihat. Bukan cuma lorong-lorong kecil, tapi sampai pada dalamnya lemarimu. Itu bicara kedalaman yang paling dalam. Tuhan lihat dan Tuhan akan memberikan upah sesuai dengan apa yang kau perbuat. Kita bangkit berdiri.